Nama saya Yanto. Masa lalu hidup saya telah membawa saya terpuruk dalam jurang penyesalan yang tidak pernah bisa saya lupakan. Berawal ketika saya bekerja sebagai supir pribadi. Saya terobsesi untuk mendapatkan uang yang banyak. Coy, ongkos nulis. Oke? Ketika bos saya menyuruh saya menservis mobilnya, saya selalu bohong sama majikan saya. Ini Pak. Kembali. Saya mulai mendapat gaji harian pertama dari majikan saya. Sebenarnya majikan saya tuh orangnya baik. Tapi justru itu semua saya anggap sebagai kesempatan besar supaya saya bisa lebih mudah mendapatkan uang tambahan. Ini gaji harian kamu ya, Toh. Oh, makasih ya Pak. Saya sangat senang ya, Toh. Punya sopir yang rajin seperti kamu ini. Bahkan bukan cuma majikan saya aja, pembantu di rumah majikan saya pun saya rayu supaya saya lebih leluasa mendapatkan fasilitas di rumah majikan saya. Bisa aku bikin teh buat majikan dulu. Nah, sekalian ya, ayam goreng buat aku. Aduh mas, saya nggak berani punya majikan. Gak apa-apa. Tapi kalau sampai tahun saya bisa dimarahin. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Oke? Kenapa mas? Kamu kelihatan cantik kalau lagi bingung. Mas bisa aja. Ya udah. Nanti kopinya aku tunggu di depan. Ya. Dahin. Dah. Esok harinya saya mulai lagi mendapat cara membohongi majikan saya agar saya bisa mendapat uang lebih. Saya menyedot isi bensin yang ada di mobil majikan saya. Kemudian saya menjualnya ke tempat bensin eceran. Pak, bensin habis. Ya udah, kamu isi aja ya. Oke Pak. Malam harinya, sepulang saya kerja, ibu menegur saya dan menanyakan seputar pekerjaan saya. Saya kesel karena merasa kedua orang tua saya telah membuat saya hidup susah seperti ini. Apalagi sejak bapak sama sekali tidak mewariskan apapun. Sudah pulang toh? Kamu suka sama kerjaan kamu? Enggak, Bu. Gara-gara Ibu, Yanto jadi supir kayak Bapak. Gajinya kecil. Capek. Rezeki dan keahlian bapakmu kan cuma itu. Yang penting kan hidup kita nggak kekurangan. Bapak jadi sopir puluhan tahun, tetap aja miskin. Mati aja nggak ninggalin apa-apa buat anaknya. Toh, bapakmu baru aja meninggal. Kenapa kamu jadi nyalain semua ini karena bapakmu? Justru itu, Bu. Bulan depan Yanto mau keluar. Yanto mau cari kerjaan yang santai, tapi dapat ngasilin duit banyak. Sabar toh, kamu kan belum punya pengalaman. Ya wajar kalau gaji kamu masih kecil. Aku nggak mau kayak Bapak, yang bisa nyusahin istri sama anaknya doang. Setiap saya mau berangkat kerja, ibu menyiapkan sarapan untuk saya. Saya enggan untuk makan di rumah karena bosan dengan makanan yang cuma itu aja. Makan dulu sebelum berangkat kerja ya nak. Waktu itu juga ibu berniat meminjam uang dari saya, tapi saya enggan memberikan uang kepada ibu. Tapi Lalu saya pergi. rumah kan banyak. Alasan aja, Bu ya. Ya udah, Ibu makan aja sendiri. Toh, kamu ada pegang uang nggak? Ibu boleh pinjem nggak? Nggak ada. Kalaupun ada, Yanto nggak bakal pinjamin ke Ibu. Ngerti?
Masya Allah, Yanto. Kamu ngomongnya kok gitu, nak? Dengerin ya, Bu. Gak ada orang peduli sama orang miskin. Orang baik itu diberkati Allah. Kalau ngikutin cara bapak sama ibu, sampai tua, Yanto bakalan miskin. Saya takut, Mas. Dah, tenang aja. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Ya. Kalian bicara apa? Kenapa kalian bisik-bisik begini? Saya merayu Henny, pembantu rumah majikan saya, agar saya selalu bisa mendapatkan apa yang saya mau di rumah itu. Tapi tiba-tiba majikan saya datang dan menegur saya. Kalian ngomongin apa? Kenapa kalian bisik-bisik begini? Ini, Pak. Lantas, apa yang kamu tahu, Toh? Tadi saya mau pinjam handphone Henny yang satunya. Tapi Henny takut saya rusakin. Jadi saya bilang aja ke Henny, jangan takut. Nanti kalau ada apa-apa sama handphonenya, biar saya yang tanggung jawab. Oh gitu, Toh. Jadi kamu butuh handphone? Iya, Pak. Kenapa kamu nggak bilang sama saya, Toh? Ngapain kamu mesti minjem handphonenya Henny? Ya sudah, nanti kamu akan saya pinjemin handphone ya. Beneran, Pak? Ya udah, makasih ya, Pak. Iya, iya. Sekarang cepat kamu keluarin mobil saya. Saya sudah hampir terlambat ya, Toh. Tapi beruntung saya bisa membohongi majikan saya. Ibu menasihati saya agar saya jangan sampai mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Tapi saya benar-benar sudah merasa tidak perlu lagi untuk ibu saya. Aku sudah punya uang banyak. Bagaimana kalau sebulan? Ngomong sama siapa kamu, nak? Uang siapa itu, Toh? Uangmu? Dapat uang dari mana kamu sebanyak itu? Ibu kaget ngeliat aku punya uang banyak. Enggak, Toh. Ibu cuma mau nasihati kamu saja. Jangan sampai kamu mencuri. Ambisi kamu untuk menjadi orang kaya itu boleh, nak. Asal kamu jangan melakukan yang tidak halal. Itu lagi. Bu, Yanto ini cerdas. Wajar aja kalau penghasilan Yanto lebih besar daripada Bapak. Masya Allah, Toh. Kerja itu tidak hanya untuk mencari uang, nak. Bu, ini semua gara-gara Ibu. Kalau saja Yanto dilahirkan dalam keluarga kaya, Yanto nggak perlu kerja. Dan Yanto nggak bakal sematre ini, Bu. Material di dunia ini nggak akan abadi, nak. Kamu jangan sampai mengejar material. Malam harinya saya menemui Nila. Saya menggunakan semua fasilitas kerja milik majikan saya. Mobil baru lagi ya? Iya dong, bagus kan? Semuanya itu saya gunakan agar saya bisa merayu Nila. Gadis yang baik, dia pun tidak luput jadi korban penipuan saya. Agar saya bisa mendapatkan kesenangan yang saya mau. Penting. Kok nggak diangkat? Biarin aja. Urusan kerjaan. Itu handphone baru lagi? Iya dong. Kenapa? Kamu suka? Ya udah, ntar aku beliin ya. Bener ya? Iya. Makasih ya, aku jadi sayang di sama kamu. Kamu kan sayang nih sama aku. Gimana kalau malam ini kita nginep bareng? Nggak mau, Ato. Bilang aja kamu nggak sayang lagi kan sama aku. Kamu cuma manfaatin uang aku aja kan? Aku sayang, Toh. Ya udah, mana buktinya? Iya. Tapi terakhir ya. Ya udah. Sekarang kita pergi. Ya. Oke. Masuk. Saya dan ibu bertengkar mulut karena saya merasa ibu selalu saja mencampuri urusan saya. Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga, nak. Ibu khawatir sama kamu semalam.
Yanto ini udah dewasa. Gak usah berlebihan deh. Apa ibu salah khawatirkan anak ibu satu-satunya? Khawatirin tuh, Bu. Bayar listrik bulan depan kayak gimana? Masya Allah, Yanto. Kok bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu ke ibu, nak? Kebencian saya semakin bertambah besar terhadap ibu. Saya mulai sering berbuat sesuka hati saya. Sekarang Yanto udah kerja. Masih aja kurang. Uang ibu habis karena ibu ngirim uang ke nenek kamu yang lagi sakit di kampung, nak. Dengerin ya, Bu. Jangan ikut campur urusan Yanto lagi. Saat saya di kafe bersama Nila, tiba-tiba majikan saya datang. Saya bergegas pergi karena takut majikan saya melihat saya. Kamu nih kenapa sih, Toh? Ya udah, kalau kamu mau tinggal di sini ya udah. Yanto! Yanto! Maaf, Mbak. Saya dengar tadi Mbak manggil-manggil nama Yanto. Bapak ini siapa sih? Foto aja di urusan orang. Sepertinya majikan saya mulai curiga terhadap saya. Dan saya mulai mendapatkan peringatan keras dari majikan saya. Ada sesuatu yang saya mau tanyakan sama kamu. Apa saja yang dilakukan Yanto di rumah ini? Yanto nggak ngapa-ngapain, Pak. Kamu yakin? Iya, Yanto cuma nungguin Bapak di rumah. Kalau saya tahu kalian berdua bekerja sama, akan saya pecat. Ngerti kamu? Iya. Saat bersamaan, majikan saya menghubungi saya. Nila menelepon saya dan memberitahu kalau dia ternyata hamil. Udah, jangan desak aku terus. Iya, Toh. Tapi ini udah nggak bisa ditunda lagi. Kita harus cepet nikah. Ya udah. Aku malas dengerin kamu. Kita putus aja deh. Yanto, aku bakal cari rumah kamu. Terus aku bakal aduin perbuatan kamu sama orang tua kamu. Halo, Pak. Yanto, dari tadi kamu kemana aja sih? Saya teleponnya terus, kok sibuk terus teleponnya? Ayo cepat, kan jemput saya di tempat yang tadi ya. Iya, Pak. Segera, Pak. Dalam perjalanan, majikan saya memarahi saya karena HP saya selalu sibuk saat dia menelpon saya. Tok, tadi kamu telepon kemana? Saya tanya kamu, Yanto. Tadi kamu telepon kemana aja sampai begitu lama? Saya nggak pakai, Pak. Coba sini, HP kamu saya lihat. Kamu dengar nggak, Yanto? Iya, Pak. Iya, Pak. Kembaliin HP saya mau lihat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Sini. Kamu bilang kamu nggak pakai HP ini. Ini ada panggilan keluar. Kamu pakai buat apa ini? Saya pinjamin kamu HP ini untuk urusan pekerjaan. Kalau tahu bakal seperti ini, saya nggak akan pinjamin kamu HP ini. Iya, halo. Di mana, Bro? Ini siapa? Ini gue Dani. Padahal tadi kan lo yang ngubungin gue duluan suruh simpen nomor lo. Dengar ya. Yanto sedang kerja. Yanto, HP ini saya ambil kembali. Pakai dong gaji kamu untuk beli HP kamu sendiri. Sekali lagi, kamu pakai fasilitas saya untuk kepentingan pribadi kamu. Kamu saya pecat. Paham kamu? Bersama teman-teman saya menjalankan rencana untuk memeras majikan saya. Masya Allah, Yanto. Makanya kamu kalau nyetir itu konsentrasi dong, Tok. Bisa nyetir nggak sih? Maaf ya, Mas. Kita damai aja ya, Mas. Cuman segini. Mas nggak bisa merasa saya seperti ini dong, Mas. Salah kan sih? Oke, Mas. Ini saya tambahin lagi, Mas. Keren juga lo punya acting ya. Ya, siapa dulu dong? Gimana? Luka-luka nggak lo? Kagak. Nyantai aja lah. Ya udah. Sekarang giliran gue deh, bagi-bagi. Bukan?
nambah dong. Ah, gue udah ngatur strategi juga. Nih, ini dong. Gue lagi beruntung aja, bro. Sip. Oke deh, gue cabut dulu ya. Iya udah. Yuk. Thank you. Sip. Sepulang saya kerja, ternyata Nila sudah bersama ibu di rumah. Nila menceritakan kehamilan pada ibu saya. Ibu meminta saya bertanggung jawab dan menikahi Nila secepatnya. Benar, anak yang dikandung Nila itu anak kamu? Mana mungkin lah, Bu. Bohong, Yanto, bohong. Kamu tega, Yanto. Kamu tuh cuma manfaatin aku doang. Saya berbohong pada ibu Demi Allah, Bu. dan bersumpah kalau saya bukan orang yang menghamili Nila. Yanto rela. Kaki Yanto cacat ditabrak motor. Kalau memang Nila hamil sama kamu, ibu merestuinya itu. Yanto tidak akan mengakui itu anak Yanto. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Kita tuh udah putus. Keluar. Tega kamu, Yanto. Kamu pasti bakal nyesal. Hari terus berlalu. Saya pun semakin terobsesi untuk menghabisi majikan saya dan menguras uangnya. Saya menyuruh orang untuk menebar paku di jalan. Dan rencana saya berhasil saat itu. Ban mobil majikan saya kempes. Majikan saya meminta agar menepi. Kamu kenapa nih? Kamu sama mobil nggak sih? Sepertinya bannya kempes, Pak. Ya udah, berhenti aja di pinggir dulu ya. Saat bersamaan, rem mobil menjadi blong. Saya bingung dan panik karena saya tidak bisa mengendalikan laju mobil hingga mobil menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Remnya belum, Pak. Awas, Tok, depan. Saya terluka parah, kaki saya lumpuh, dan ibu berusaha menyadarkan saya atas kesalahan-kesalahan saya selama ini. Yanto mau ditangkap polisi. Yanto lumpuh. Jangan. Kamu ingat perkataanmu ke ibu waktu Nila datang ke sini? Yanto rela. Kaki Yanto cacat ditabrak motor. Ibu tanya sekali lagi, apa benar anak yang dalam kandungan Nila anak kamu? Yanto nggak tahu, Bu. Kalau memang benar, bertanggung jawablah, Nak. Apa Nila mau, Bu, menerima Yanto yang lumpuh ini? Ibu menemani saya untuk menemui Nila. Saya ragu dan malu dengan keadaan saya yang seperti sekarang ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya pada Nila. Kita pulang aja, Bu. Kenapa? Ibu nggak lihat. Semua orang melihat Yanto seperti itu. Yanto mau pulang aja. Kamu harus bertanggung jawab apa yang telah kamu perbuat. Apa yang saya takutkan ternyata terjadi. Melihat kedatangan saya sama ibu, ibunya Nila langsung memaki saya. Assalamualaikum. Yanto? Ngapain kamu kesini? Belum pas juga kamu buat anak saya stres. Jadi nekat bikin aborsi. Lalu, Bu, Segala bentuk tobat saya pun kini mungkin tak akan cukup memberikan ampunan atas dosa-dosa saya karena perbuatan saya. Semuanya selalu hadir dan seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Maafkan aku, Nila. Ini semua salahku, Bu. Ya Allah, maafkanlah dosa hambamu, ya Allah.